yang terkasih, dimanapun kita berada, kembali lagi di channel yang paling kita sayangi, yaitu Betani Jakarta. Dan saat ini kita kedatangan kembali tamu yang sangat-sangat istimewa. Beliau adalah mantan paranormal, mantan orang indigo yang dapat menerawang apa yang kejadian apa yang akan datang di hari-hari berikutnya, apa yang terjadi terhadap orang tersebut. Anak indigo atau orang indigo adalah spesialis untuk penglihatan. Sebelum dia bertobat, dia menguasai kuasa kegelapan. Tetapi sekarang, Ibu Pendeta Vera sudah bertobat, dan Ibu Pendeta Vera sudah memenangkan banyak jiwa demi kemuliaan nama Kristus Yesus. Hari ini kita akan mempelajari apa Bu? Dimensi roh ke-5. Apa itu dimensi roh sesi ke-5? Siapkan hatimu, siapkan pikiranmu, siapkan roh jiwa tubuhmu, dan jangan lupa bawa catatanmu, catat segala sesuatu yang nanti ingin kau tanyakan. Dan pada saatnya nanti engkau bingung atau engkau ingin menanyakan sesuatu hal apapun itu, baik itu tentang dimensi roh, alam roh, kuasa kegelapan, atau lain-lain, santet, pelet, apapun yang Bapak Ibu ingin tanyakan, Bapak Ibu boleh isi di kolom komentar di bawah. Apapun yang ingin Bapak Ibu tanyakan, silahkan isi di kolom komentar. Dan nanti kami dari Betani Jakarta dan dari Ibu Vera akan mempersiapkan satu waktu untuk menjawab semua komentar, kolom komentar yang Bapak Ibu telah isi. Berikut pertanyaan-pertanyaan dan jawabannya. Oke, itu saja dari kami. Mari Bapak Ibu siapkan hatimu, siapkan pikiranmu. Kita mau mendengarkan pengajaran online tentang dimensi roh. Haleluya. Mari Ibu, silakan saya undang kita untuk berdoa. Amin. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus yang manis, terima kasih Engkau ada bersama kami dalam hidup kami. Inilah Tuhan, saatnya kami boleh menerangkan apa yang kami rasakan, anugerah Tuhan karunia Engkau berikan kepada hamba-Mu. Dan biarlah menjadi satu kesaksian yang hidup, yang boleh diteladani seperti Kristus kami nantinya Tuhan. Terima kasih. Sucikan, kuduskan kami Tuhan. Ampuni segala kekurangan kelemahan kami, supaya kami boleh merasakan yes, amin, firman itu Tuhan itu iya dan amin. Mari Roh Kudus yang manis, urapi kami, urapi penonton semuanya. Tanpa pengurapan-Mu kami tidak ada artinya apa-apa, sia-sia. Mari kami undang Roh-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau ada hadir bersama dengan kami, karena Engkau mau dipermuliakan. Tidak ada satu orang pun bisa menerangkan pribadi-Mu tanpa Engkau menerangkan kepada hamba-hamba-Mu Tuhan. Ini dia kami, di dalam nama Juru Selamat dunia kami berdoa, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Amin, haleluya. Sekedar mengingatkan ya Ibu Vera ya, kemarin kita sudah belajar tentang dimensi roh 4, yaitu tentang kutub turunan. Bagaimana mematahkan kutub turunan itu seperti apa. Kita sudah mempelajari hal itu. Nah, untuk sesi dimensi roh sesi 5 ini, Ibu mau angkat topik apa nih? Topiknya bahwa kalau dimensi roh, ya, berarti itu sesuatu yang di luar nalar kita bisa terjadi. Sesuatu di luar nalar bisa terjadi. Kita bilang, nah mungkin lah, ya kan? Mana mungkin, mana bisa gitu kan? Tapi kan dimensi roh Tuhan. Roh Tuhan yang bekerja kepada kita semua, yang Tuhan mau panggil, mau beritakan, supaya nanti ada saatnya kembali kepada pangkuannya, bukan ke siapa-siapa, ke pangkuan Dia kembali, Sang Pencipta. Jadi sekarang mengenai dimensi roh yang kelima ini, dimana tidak mungkin lah saya mantan paranormal 20 tahun, orang tua saya 40 tahun, Pak Eko ada bersama dengan kita 7,5 tahun. Lalu sekarang terima Tuhan Yesus. Sesuatu yang tidak mungkin, nggak mungkin terjadi begitu. Nah, jadi sekarang saya bertobat, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Tidak ada orang loh yang beritakan Injil, nggak ada. Saya cuma setir mobil jam 5 pagi antar ke airport tahun 70 sekian. Ya, jadi
cuma ada radio, ada ceramah saudara kita, lalu sebentar saya pulang ada khotbah orang Kristen. Dari situ saya dengar 4 tahun. Diam-diam, yes. Diam-diam saya dengar, saya bawa radio kecil keluar dari kamar, takut suami tahu karena suami juga berguru dengan kami. Lebih lama dari Pak Eko gitu. Dan saya indigo dari umur 11 tahun, sehingga sering dipakai untuk bisnis. Untuk duniawi lah pokoknya begitu. Oke. Jadi kalau untuk bisnis yang tadi Bu, saya langsung berpikir dimensi lo, saya sering lo dengar kalau untuk bisnis Ibu kan seorang indigo, seorang paranormal. Yes. Kalau yang disebut Feng Shui, Hong Shui kan dari Chinese tuh ya Bu, ilmu-ilmu seperti itu gimana Bu tanggapan Ibu dari sisi yang dulu mantan paranormal dan sekarang adalah seorang pendeta? Tanggapan Ibu seperti apa? Saya lagi ceritakan bagaimana saya dulunya ya tukang Feng Shui, tukang Hong Shui, bikin mantra, pelihat-pelihat, ya kan, menetralisir santet, teluh, guna-guna dari kecil umur 11 tahun. Dari 11 tahun? Iya, karena orang tua saya 40 tahun dan termasuk adalah salah satunya Pak Eko Hidayat, suami saya juga berguru di rumah orang tua kami begitu. Dan papi tidak bisa lihat, tapi saya spesial di penglihatan dapatnya gitu. Tapi untuk mantra itu Ibu buat? Mantra bukan. Jadi orang tua saya bisa trance, kerasukan, dan dia tulis tat kita hafalin bahasa Sanskerta, Hokkien, apalah bahasa-bahasa yang kita tidak mengerti. Ya. Hafalinnya cuma sehari 2 hari atau gimana? Otomatis ya, nggak tahu. Karena 1 hari aja kita bisa baca ratusan kali. Jadi udah hafal begitu. Setiap misalnya contoh, Ibu mau menyembuhkan orang yang sakit kanker, mantranya ini. Ibu pengen melihat letak rumah ini bagus apa enggak melalui Hong Shui, mantranya ini. Seperti itu. Kalau saya nggak pakai mantra, saya indigo. Jadi mata saya seperti ada TV, tinggal lihat begini. Tanya apa? Dia lewat kan? Saya bilang aja tinggal saya tinggal bilang. Saya tanpa mantra lagi. Yang Ibu lihat itu kejadian yang akan terjadi kepada saya, contoh. Yes. Berapa tahun atau besok kah atau 10 tahun bisa, 10 tahun ke belakang juga saya bacain bisa juga. Oh, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Bisa melakukan hal-hal seperti itu di luar nalar ya. Makanya saya bilang ada dimensi roh Tuhan yang di luar nalar kita. Tidak mungkin saya bisa terima Tuhan Yesus karena memang turun-temurun saya menjadi paranormal dan dielu-elukan oleh orang. Wah hebat gitu kan. Mana mungkin saya bisa keluar dari lingkungan keluarga seperti itu. Udah dicekram ya. Yes, sehingga saya diusir, mau diceraikan, macam-macam, mau dibunuh. Pada saat Ibu mau bertobat gitu ya? Iya, sudah bertobat lah. Oh, iya. Cuma saya belum proklamirkan bahwa Yesus Tuhan saya. Tapi pada saat itu Ibu langsung dibaptis atau? Oh tidak. Pada saat 4 tahun kan Ibu tadi mendengarkan radio, apakah langsung dibaptis atau belum? Belum ya? Sampai ketangkep basah di gereja di Tomang. Ada di gereja Natal. Nah mulailah ke rumah, air bla 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 bla. Saya kayak orang apa ya, tertekan batin gitu, takut gitu kan, nggak sebuat apa-apa. Tapi rupa-rupanya ya, kalau sekarang saya tahu bahwa Tuhan mau pakai saya untuk sesuatu yang tidak terlihat oleh manusia, diterangkan gitu loh. Ibu menerangkan langsung ya. Yes. Oke, sekarang saya bertanya Bu ke Ibu langsung. Ibu kan bertobat nih. Kira-kira ada gak ayat Alkitab, kan katanya Ibu mendengarkan radio selama 4 tahun. Ada gak ayat Alkitab yang kira-kira tuh membuat Ibu, oh iya, gara-gara ayat ini nih saya bertobat. Jadi seperti ayat dari firman Tuhan itu menarik rohnya Ibu gitu. Yes. Ada Bu kira-kira? Yohanes 1 ayat 1, firman adalah Allah, pada mulanya adalah firman,
Firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Oh, jadi firman ini Allah ya, gitu ya. Jadi saya mulai merasa, oh gitu, tapi belum saya lakukan apa-apa. Yang saya bertobat adalah Ulangan 18 ayat 10 sampai 14. Ulangan 18 ayat 10 sampai 14. Ini saya bacakan Ibu ya. Ulangan 18 ayat 10 sampai 14. Ayat 10, di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah, atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Ayat ke-12, sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Ayat ke-13, haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Ayat ke-14, sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Amin. Haleluya. Boleh saya pinjam? Saya baca ini, saya nangis. Aduh, nggak boleh ya sama Tuhan ya, gitu loh. Jadi saya bawa kepada ruangan di mana kami punya altar untuk menyembah. Oke. Ya. Itu belum Kristen kan Ibu? Belum Kristen sama sekali kan? Jadi saya bilang sama yang saya sembah itu, saya baca firman loh, Tuhan, firman Tuhan, nggak boleh. Ini kerjaan saya loh. Tiap hari mantra, ngomong sama arwah, tanya-tanya roh-roh peramal, panggil orang mati, nggak boleh petenung, nggak boleh apa. Ini kerjaan saya loh. Ini nggak boleh. Sorry loh ya. Sorry loh, saya mungkin nggak akan ikut kamu lagi. Karena saya dapat ini di sini. Karena kami kan bisa ada hubungan kontak, bisa bicara gitu kan ya. Diam aja. Ya silakan, begitu. Ya, begitu. Boleh percaya, boleh tidak, karena saya indigo. Ya, bukan perasaan begitu loh. Jadi saya bawa itu. Saya baca ini loh, nggak boleh. Ternyata Tuhan yang bilang loh, nggak boleh gitu loh. Jadi udah, tiap kali saya baca, ih, kok begini? Sorry ya, nggak boleh. Ini yang berdapat lagi nih, nggak boleh. Dia bilang begitu. Jadi saya waktu dilepaskan sama hamba Tuhan, ini cerita beberapa tahun kemudian, saya nggak guling-guling lah, wah begitu enggak manifestasi enggak. Karena saya sendiri sudah merasa nggak boleh ini, wah ini nggak boleh begini, nggak mau saya, gitu loh. Ya. Karena roh Tuhan yang sama ada di dalam pendeta yang melepaskan Ibu, roh Tuhan yang sama itu pula ada di dalam Ibu, sehingga Ibu bisa melepaskan roh-roh jahat bersama-sama dengan Tuhan. Seperti itu Ibu? Bukan ya? Jadi seperti gimana? Jadi waktu saya katakan bahwa, ini contoh ya, you tulis, tolong dong besok beliin petek 1 truk. Saya mau bagi-bagi tetangga gitu loh ya. Lalu saya lakukan, gitu loh. Jadi itu satu, kan firman Tuhan dilakukan, bukan didengar. Iya. Jadi satu, nah ini sekarang firman itu di dalam hati kami, di dalam hati kita, belum tentu. Maksudnya? Firman kita baca, hari ini dapat, saya lakukan. Itu firman ada di dalam hati kita. Oke. Yang lain, kasihanmu semua, ya. Tapi saya belum bisa. Itu belum ada di dalam hati kita. Apa yang sudah firman dilakukan, nah itu satu masuk dalam hati kita. Iya. Jadi rema itu loh, kok menjadi rema gitu loh.
Kalau belum dilakukan, oh saya hafal semuanya. Saya tahu, itu kan, ini kan, itu kan, ini kan. Ada orang kalau konsultasi selalu tanya, ini. Saya udah tahu. Ya udah jangan panggil saya tuh, sebenarnya gitu kan. Nah akhirnya nih sekalian ya, ini ada dimensi roh namanya. Saya datang dengan sekretaris saya, Ibu Simanjuntak, Ibu Dahlia. Lalu saya kasih kode, pulang deh. Saya pulang, dia lagi ambil air pakai gula lah apa. Bu, udah bu, saya diundang mau minum, udah sini. Ya tunggu. Pulang. Nggak bersuara. Jangan, kepala jangan katanya. Ya dia udah tahu semuanya firman. Lah kenapa kita dipanggil? Saya dalam hati berdoa. Ngomong lagi sama yang ngutus kita. Iya betul. Tuhan, kalau dia sudah ngerti semuanya, ya kenapa repot-repotin saya datang kemari jauh-jauh? Ya udah dong, datang ibu itu duduk. Ya udah, saya pulang ya bu ya. Udah ngerti ibu semua bagus ya. Lalu nggak tahu bagaimana. Saya bangun berdiri, orang itu duduk, ibu itu. Lalu Ibu Dahlia Sitompul berdiri juga berdoa. Ini punggung ini nih. Begitu loh, kencang. Kencang amat. Oh tumben nggak pernah begitu gitu ya. Ya udah, detik itu di dalam doa saya bak begitu. Amin, udah selesai, amin. Bu, ibu ada apa ya bu ya? Di sini kok seperti ada selendang kuning, saya bilang gitu loh. Oh saya lupa itu aku kenapa ya, dipakein atau bagaimana sama di daerah yang tidak saya sebutkan lah ya, di daerah Anu yang kita tahu memang kuasa kegelapannya tinggi sekali gitu, main-main. Jadi saya dipakein itu katanya, nggak boleh ya bu? Ya nggak boleh lah. Bagaimana ibu bisa berhasil? Ini terikat semuanya. Bisa pinjam nggak? Nggak ada ya. Kayak begini, selendang begitu, tapi terikat kencang. Kesini nih, kesini ke bawah. Bagaimana ibu bisa berhasil? Apa yang ibu kerjakan nggak berhasil? Satu, itu tidak berkenan kepada Tuhan, bukan kuasa Tuhan. Ibu pakai orang-orang pintar, ditaruh di sini, lalu ditiam ditotok, pakai tak gitu loh, tulisan. Makanya tadi Roh Kudus tak bisa begitu, saya bilang terlepaslah dia, kayak begitulah kira-kira. Nah itu namanya dimensi roh yang kelima sekarang ini. Bukan pertobatan saya aja yang aneh gitu ya, tapi setelah pertobatan itu kita mengalami dimensi roh, banyak anak-anak Tuhan kayak begitu. Oke. Penting sekali. Ya betul. Dimensi roh itu sangat penting untuk ya yang tadi ibu bilang, ini di luar nalar kita. Yes. Sangat-sangat tidak mungkin seorang mantan paranormal 20 tahun bisa bertobat dan ikut Tuhan. Itu sangat-sangat tidak mungkin. Saya nggak perlu Tuhan kayaknya dulu ya bu ya. Betapa dosanya nggak perlu Tuhan kayaknya gitu loh. Tapi bisa diubahkan. Amin. Anda bukan paranormal, nggak malu sama mantan paranormal, sudah bertobat loh. Dan yang satu lagi, jangan pernah main-main arwah. Ya bu, tadi ibu juga sempat singgung itu. Jangan suka bertanya-tanya ke peramal, karena itu kekejian. Roh-roh orang mati yang penting tuh. Roh-roh orang mati seperti itu. Banyak pembahasan di channel kita mengenai tentang alam roh, kuasa kegelapan, roh-roh orang mati, kutub turunan, dan saat ini adalah dimensi roh sesi 5 tentang hal-hal di luar nalar kita, hal-hal yang kelihatannya mujizat. Mujizat itu bisa dilakukan juga ya Bu ya, dari si iblis ya Bu ya. Bukan hanya Tuhan bisa melakukan mujizat, tanda-tanda mujizat, iblis pun bisa melakukan tanda-tanda mujizat. Kan dia oknum dari surga. Iya betul sekali. Contoh sekarang, bagaimana kalau kita punya pembantu rumah tangga, dari oon kita ajarin bikin ini, bikin ono apa ya kan? Steak ya kan? Bukan steak, bukan steak. Lalu ntar bikinin apa? Kroket ya. Bukan combro.
Kroket. Nanti saya mau bikin di kampung kalau saya udah nggak kerja di sini. Tiba-tiba dia harus pulang ceritanya. Bisa nggak saya bilang, ilmu yang saya kasih steak, kroket, itu mana semuanya? Asinan Bogor, keluarin ilmunya. Nggak bisa Jo. Oh, begitu juga iblis, Lucifer itu oknum dari sorga. Betul. Datang kemari itu ada sesuatu yang bau-baunya sorga. Kalau kita lawan iblis kita kalah. Tapi kalau hati kita, hidup kita ada Roh Kudus yang namanya Tuhan Yesus Kristus, kita pasti menang. Iya, betul sekali. Begitu. Amin. Benar sekali sih, Bu. Karena pada saatnya toh juga iblis itu menguasai ilmu-ilmu yang Tuhan pakai seperti itu ya, Bu ya. Jadi dia bisa melakukan mujizat. Bahkan ada salah satu pendeta yang bilang serambut ya, Bu ya, antara mujizat yang bisa dilakukan oleh Tuhan dan dilakukan oleh iblis itu sampai setipis rambut. Bedanya apa? Bedanya nih, saya dari dimensi roh 1 saya pernah dengar itu. Apa tuh? Ibu bilang kalau di dimensi roh 1 bahwa bedanya kuasa iblis dan kuasa Tuhan tidak makan tumbal. Betul ya? Oke. Itu satu ya. Yang kedua, kalau dulu saya ngobatin dengan mantra atau dengan bla 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 bla, ya kan, orang itu sembuh. Cik kamsya ya, cik kamsya. Dia nggak pernah bilang Tuhan kamsya, enggak. Bilangnya terima kasih ya, cik terima kasih ya. Kasih apa nih? Nih. Oh nggak usah. Nih kasih ini, nggak usah. Kita tidak pernah ambil uang. Boleh tanya Pak Eko. Oh. Nggak pernah ambil uang. Sukarela berarti. Enggak ambil uang. Nggak ada sukarela juga. Jadi nyembuhin gitu. Udah. Mau dikasih uang mau enggak? Enggak, dikasih uang kita nggak ambil. Luar biasa. Iya. Nggak diambil. Jadi yang kedua, kasihannya sama orang ya, Bu ya, bukan ke Tuhan. Terima kasihnya kalau kita kan Tuhan, terima kasih Tuhan udah ditolong Tuhan apa gitu. Soalnya memang enggak sama paranormalnya. Kasih A, kasih B, mau ngasih, tapi kan kita memang tidak terima. Betul. Coba sama Tuhan kolektor. Keker dulu ya. Terus salah nih hasilnya. Malah yang lucu kadang ada di gereja, suatu gereja ditukar dulu tuh, Bu. Tukar dulu ya. Persembahannya ditukar di warung. Kenapa? Makanya selalu ada warung kopi di depan gereja. Ya fungsinya warung kopi itu untuk menukarkan persembahan. Saya sempat berpikir seperti itu, Bapak Ibu. Ini intermezzo saja. Seperti itu. Mungkin masih mau dilanjut, Ibu? Imamat 19:31. Imamat 19 ayat 31 ya, Ibu. Luar biasa sekali pembahasan kita saat ini. Amen. Bapak Ibu, ini sangat memberkati kita semua. Jangan lupa setiap ayat demi ayatnya dicatat. Dan jangan lupa setiap kata-kata yang Ibu Bapak ingin pertanyakan boleh diisi di kolom komentar kita. Itu saja. Saya akan bacakan Imamat 19 ayat 31. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Luar biasa ya, luar biasa. Jangan sekali-kali ya, cari berpaling kepada arwah. Ya betul. Apalagi yang main jelangkung gitu ya. Ya pasti. Mainin arwah gitu. Nah sekarang kalau saya Anda lihat di YouTube channel, ada Allah mau diganti sama dewa. Nah, itu saya jadi bingung tuh. Saya dulu mandangnya dewa dewi gitu. Sekarang Allah diganti dewa, jadi gimana ya? Nah, iya itu juga saya. Kalau bingung pegangan. Bingung pegangan, ya kan? Ini nggak boleh nih sama Tuhan, ya kan? Jadi satu contoh nih, bagaimana kalau dimensi roh Tuhan itu, Yesus berkata, akulah terang dunia. Kalau ada Dia terang, otak kita terang, pikiran kita terang semuanya. Kalau tidak ada, di luar Yesus itu ada kegelapan, maka ada kata-kata kegelapan.
Dulu saya paling marah orang Kristen kalau ngomong lu gelap, lu gelap, lu gelap. Udah tuh bener. Yesus terang dunia. Di luar Yesus yang gelap lah. Nggak boleh marah, itu satu kebenaran. Saya nggak marah sekarang ya kan. Iya, betul. Tapi saya juga hati-hati bicaranya, jangan sampai tersinggung. Betul. Ya kan. Tapi kalau bicara firman Tuhan, yang ada yang boleh tersinggung memang firman kok. Harus diberitakan baik maupun buruk ya Bu ya. Terserah itu ya kan. Harus diberitakan terus. Ya mau terimanya. Nah sekarang contoh sekarang, kalau orang sudah tertutup mata rohaninya, tertutup pikirannya, nah ini salah satu lucu nih. Pak Eko kalau setelah meditasi, tiap malam kita meditasi, banyak orang murid-murid di sana, lalu ntar pulang nih, saya di dalam rumah, dia sudah mau keluar, Cik, itu saya lupa ya, kiasnya apa? Kias atau kias? Enggak tahu. Kalau kamu supaya jangan ketubruk, ya nanti bawa apa tuh? Ada orang anak muda tuh ban pinggangnya ditaruhin apa jimat-jimat. Kayak anak bayi dikasih peniti. Iya gitu, dikasih pisau. Iya betul. Tak ketusuk loh. Betapa kita saya loh, bukan yang lain ya, bukan penonton ya. Saya. Maka saya sekarang ada buku pintar ya kan, kebenaran itu saya berubah. Nah Pak Eko dulu tanya, Cik apa tuh Cik? Lah kan udah belajar, pakailah pelajarannya. Enggak mau cuci aja, mau beres aja katanya. Ya udah, kamu kan tinggal di lantai 4 atau lantai 3 tuh, lupa tuh. Kan di sana ada tanah merah, ya di pot-pot kembang kamu tuh, kamu ambil, bikin onde-onde, nih sekitar gini nih. Bikin onde-onde 7 lah. Syaratnya kamu makan, syarat, kias itu syarat. Kias itu kamu makanlah, saya bilang gitu. Oh iya, kamsia. Dia pulang dah. Kan tiap hari datang, jam 7 aja dia udah datang semua murid-murid. Datang. Cik, udah Cik, kemarin saya makan onde-onde 7 tanah tuh. Gila kali ya Bu ya, lu makan ya Bu ya. Untung gak cacingan loh. Dimakan. Iya kan disuruh makan katanya. Betapa blow on-nya kita. Kalau sudah dikuasai oleh kuasa kegelapan, pakai otak aja anak kecil nggak mau. Tapi kita ini kalau sudah dikuasai, otaknya cuma duit. Bukannya tobat, dosa. Bukan duit. Pokoknya asal dapat duit gue makan dah onde-onde tanah. Satu-satu di dunia mungkin Pak Eko yang makan onde-onde. Jangan marah lo Pak Eko lo. Ini kan lagi cerita ya kan. Lagi cerita bagaimana kita dulu on gitu loh. Sekarang enggak. Duta Kristus. Haleluya. Pak Eko banyak memenangkan jiwa, Ibu Vera juga memenangkan jiwa. Itu semua bukan karena kehebatan mereka berdua, tetapi karena Tuhan menyertai mereka. Dimensi roh. Karena Ibu Vera dan Bapak Eko tahu bahwa Tuhan ada di dalam dirinya. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu, sadarkan diri kita bahwa Yesus Raja kemuliaan Juru Selamat juga ada di dalam dirimu, di dalam hatiku, di dalam hidupku. Oleh karena itu jangan pernah takut akan segala hal. Jangan pernah takut akan masalah-masalah yang kalian hadapi. Dan cepat-cepat bertobat pada saat kita melakukannya. Jangan ke arwah. Dan jangan ke arwah. Betul sekali. Jangan ke orang mati. Jangan ke orang mati. Iya banyak tuh suka nanya tuh orang jangan mati. mantra. Ya, itu aja Bapak Ibu dari kita Dimensi Roh sesi kelima. Dan saya minta Bapak Ibu tetap stay terus di channel-channel Betani Jakarta. Di situ banyak pengajaran dari Pendeta Vera Setiawan, mantan paranormal 20 tahun, dari Bapak Pendeta Eko Hidayat, mantan paranormal juga, mantan ilmu kebatinan, dari Ibu Gembala kita, Ibu Elizabeth Nuning. Dia sering berbicara tentang iman, hari penghakiman setelah mati, umat manusia yang hidup matinya kemana. Dia selalu membawakan dengan pengajaran-pengajaran seperti itu. Bahkan ada kesaksian dari Aji Notonegoro yang sudah bertobat menjadi Kristen. Ada juga dari Bapak Pendeta Junaidi Salat, bagaimana Tuhan Yesus memanggil dia menjadi pelayan, sehingga Bapak Pendeta Junaidi Salat dari bukan orang apa-apa, istilahnya dari
orang yang berdosa menjadi orang kesukaannya Tuhan. Amen. Itu aja Bapak Ibu, stay terus di channel kita. Dan jangan lupa Tuhan Yesus selalu memberkati Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau mau isi kolom komentar silakan diisi. Karena percaya kita akan membantu Bapak Ibu. Karena pelayanan hidup adalah Kristus, mati keuntungan, dan melayani Bapak Ibu adalah kesukaan bagi kami. Jangan pernah berpikir uang, karena kami melayani karena Tuhan Yesus terlebih dahulu melayani kami. Oke Bapak Ibu, tiba saatnya kita tutup acara kita hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Silakan Ibu Pendeta. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sudah selesai tugas kami hari ini untuk sesi dimensi roh ke-5. Biarlah Engkau adakan, Engkau beritahu kepada kami harus berbuat apa, harus berkata apa, harus bersaksi apa, memuliakan Engkau. Dan biarlah Engkau disalib. Kami juga cerita itu Tuhan, kuasa kebangkitan-Mu juga Tuhan. Biarlah kami menjadi duta-duta Kristus. Amin. Di dalam nama Juru Selamat dunia kami berdoa, Kau memberkati Tuhan semua yang menonton Tuhan. Kami terang percaya banyak sekali yang bisa ditanyakan, yang mau ditanyakan, yang bingung Tuhan. Jangan bingung, karena Tuhan Yesus pasti adanya. Amin. Terima kasih, dalam nama Juru Selamat dunia kami berdoa, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Sebelum kita selesaikan acara ini Bapak Ibu, saya juga ingin memberikan sedikit pengumuman kepada Bapak Ibu. Mungkin di minggu depan Ibu Pendeta Vera akan mengajarkan kita tentang pelayanan profetik ya Bapak Ibu, ya Ibu Pendeta ya. Bagaimana menggunakan kuasa Tuhan melalui kata-kata. Dan banyak orang-orang yang akan disembuhkan di dalamnya. Percaya dan percaya. Pelayanan profetik seperti apa? Saksikan di minggu depan. Melakukan mujizat dari Tuhan itu seperti apa? Saksikan minggu depan. Amen. Jangan lupa ajak temanmu, ajak kawan-kawanmu, ajak saudaramu. Buktikan Tuhan akan berkarya. Amen. Untuk dirimu dan diriku. Haleluya, itu saja pengumuman dari saya. Minggu depan kita akan setel video, kita akan buat video untuk pelayanan profetik menggunakan kuasa Tuhan di dalam diri kita. Amin. Haleluya. Shalom. Shalom.